Kalau dari pandangan Mbak Rina sendiri, sejauh ini dalam menangani kasus, dalam prosesnya, bagaimana reaksi atau tanggapan dari pihak sekolah, khususnya dari para pendidik dalam menangani kasus bullying di sekolah? Ya, saya cuma mengatakan bahwasanya kasus meningkat itu berarti para anak, para orang tua sudah berani untuk berbicara. Bentuk kesadaran dari masyarakat, bagaimana mereka harus bertindak saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Seperti itu. Berarti sosialisasi yang kami lakukan selama ini ke sekolah-sekolah itu berhasil. Bahwasanya sekecil apapun itu harus dilaporkan. Masalahnya yang mengalami ini anak korban ada. Kalau ini tidak ditanggapi dengan serius, itu akan, kalau luka fisik bisa sembuh, tapi luka psikisnya, mentalnya yang baru terjadi, ini sempat kita bawa ke rumah sakit jiwa, itu terguncang jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Triwahyuni dalam podcast Tea Time. Dan saat ini kita akan membahas topik yang lagi hangat ya, yang setiap hari panas begitu, yaitu soal bullying. Karena kita tahu bahwa bullying itu berdampak baik psikis dan mental, baik itu kepada korban maupun pelaku itu sendiri. Namun sayangnya bullying ini bahkan berhari-hari mewarnai media massa ya. Kalau kita lihat di TV, siaran di televisi setiap hari bagaimana korban bullying itu terus dan terus bertambah begitu, bahkan sampai korban meninggal dunia. Dan saat ini saya telah menerima tamu spesial dari TRCPA, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak, Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak, Mbak Rina Jain. Selamat siang Mbak, apa kabar? Siang, alhamdulillah baik. Nggak bosen ya Mbak di Tea Time ya? Karena ini rasanya sudah beberapa kali kita ngobrol seperti ini. Nggak bosan, karena tehnya enak. Terima kasih Mbak Rina. Oke Mbak Rina, ini kita tahu Mbak Rina bahwa bullying ini menjadi kasus yang memang berhari-hari gitu ya, berhari-hari kita nikmati, dan kita sebagai orang tua itu melihat wah ini sangat ironis sekali gitu, bahkan banyak terjadi di dunia pendidikan kita sekarang. Benar. Dan tentu saja kekhawatiran banyak orang tua ini gitu, kalau apalagi setiap hari diwarnai dengan berita-berita bullying, korban-korban bullying bahkan sampai meninggal dunia. Benar. Nah, kalau kita berbicara secara nasional, saya tadi mencatat data dari yang dilansir dari KPAI per Agustus 2023 ini, Mbak Rina, korban kekerasan anak itu mencapai 2.355. Nah, dari angka tersebut 87 diantaranya merupakan kasus bullying. Nah, ini kita berbicara secara nasional, angka nasional. Nah, kita sekarang berbicara dengan Kaltim, Samarinda khususnya. Kalau Samarinda ini kan baru-baru ini juga terjadi kasus bullying ya Mbak Rina. Banyak sekali. Dan itu sangat parah gitu. Nah, sejauh mana sih sebenarnya dari rekaman TRCPA dalam kan yang sering menjadi pendamping ya, pendamping kasus korban pembulian ataupun korban kekerasan anak. Sejauh mana nih Mbak kasus bullying di Samarinda atau di Kaltim pada umumnya semengkhawatirkan apa gitu? Jadi kasus bullying yang terjadi di Samarinda umumnya, khususnya pada saat ini, itu sangat-sangat mengkhawatirkan sekali, sama dengan kasus kekerasan seksual. Jadi berimbang. Baru-baru ini kami menangani itu, untuk tahun ini saja sudah ada 17 kasus. 17 kasus di Samarinda ya, di Samarinda. Baru-baru ini ada terbaru ya. Dalam minggu ini itu ada 2. Itu yang melalui media sosial dan secara langsung. Cyberbullying ya? Ya. Jadi yang secara langsung terjadi pada anak SD. Di bulan kemarin tuh juga menimpa anak SD juga sama anak SMA. Di bulan September itu anak SMA. Itu kasus secara fisik ya? Secara langsung. Nah, secara cyber itu ada 1 untuk dalam minggu ini. Baru kemarin kita selesaikan. Nah,
dalam hal penanganan kasus bullying sendiri yang rata-rata terjadi di sekolah begitu ya. Yeah. Kalau dari pandangan Mbak Rina sendiri, sejauh ini dalam menangani kasus, dalam prosesnya, bagaimana reaksi atau tanggapan dari pihak sekolah, khususnya dari para pendidik dalam menangani kasus bullying di sekolahnya ini? Apakah sudah dalam arti sesuai SOP gitu dalam menangani kasus? Karena kita tahu bahwa yang namanya bullying ini baik korban maupun pelaku sebenarnya sama-sama korban gitu. Ini sejauh mana pandangan dari TRCPA untuk pihak pendidik menangani kasus bullying di tempat mereka? Ya, jadi untuk kasus bullying sendiri memang seringkali terjadi di sekolah. Tapi ada juga yang memang terjadi di luar lingkungan sekolah, tapi mereka sama-sama di sekolah yang sama. Nah, seperti itu. Kalau untuk sikap tenaga pendidik sendiri beragam. Beragam ya. Jadi ada yang begitu dilaporkan langsung reaksi cepat, kemudian menghimpun semuanya, memanggil orang tua baik korban maupun terduga pelaku, karena kita di sini berbicara kan terduga ya, terduga pelaku. Kemudian mereka coba untuk bantu mediasi, akhirnya tercapai kesepakatan. Karena kembali lagi sebenarnya baik korban atau terduga pelaku ini kan sama-sama anak. Jadi yang terduga pelaku, dia adalah pelaku, dia juga anak gitu. Jadi dia juga korban. Nah, ini bagaimana kita berupaya agar kepentingan mereka, hak mereka sebagai anak ini masih bisa terfasilitasi dalam hal mendapatkan pendidikan. Walaupun akhirnya kami mendapat hujatan juga gitu kan, cemoohan bahwasanya semenjak pada saat kemarin kami menangani kasus itu, semenjak ada ibu-ibu TRC ini, kasus anak ada semakin suara-suara seperti ada itu, suara ya, seperti itu semakin meningkat. Setelah gitu. ada TRC PPA, kasus kekerasan anak semakin meningkat. Ya, saya cuma mengatakan bahwasanya kasus meningkat itu berarti para anak, para orang tua sudah berani untuk berbicara. Bentuk kesadaran dari masyarakat, bagaimana mereka harus bertindak saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti itu. Berarti sosialisasi yang kami lakukan selama ini ke sekolah-sekolah itu berhasil. Bahwasanya sekecil apapun itu harus dilaporkan. Masalahnya yang mengalami ini anak korban ada. Kalau ini tidak ditanggapi dengan serius, itu akan, kalau luka fisik bisa sembuh, tapi luka psikisnya, mentalnya yang baru terjadi, ini sempat kita bawa ke rumah sakit jiwa, itu terguncang jiwanya. Di rumah dia tidak diakomodir, kemudian tidak diperlakukan dengan baik. Di sekolah dia juga mendapatkan hal yang sama. Jadi tidak mendapatkan kenyamanan dan keamanan hingga akhirnya 5 hari anak ini tidak tidur, tidak makan. Kemudian hingga akhirnya aktivitas yang dilakukannya itu membolak-balikan pakaian di dalam lemari, dimasukkan lagi, hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada satu anak juga mengkater pipinya karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi bulian dari kakak kelasnya. Jadi itu. Jadi banyak sekali. Makanya di sini Bu Yuni, saya hanya menghimbau kepada para guru, karena baik pelaku dan korban ini sama-sama anak, guru sebaiknya bersikap netral di dalam menangani ini, terima laporan dari korban, kemudian dengarkan juga apa yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut gitu. Menjadi penengah lah harus guru ini. Harus bijaksana dan equal tentunya. Nah, benar. Jangan begitu misalnya seolah-olah menutup-nutupi atau seperti apa, ada nggak Mbak yang seperti itu? Maksudnya ada kejadian di sekolah begitu ya, tapi seolah ini dari pendidik, oh nggak apa-apa, menetralisir begitu, padahal si korban ini juga harus ditangani secara serius. Yang ada justru ada justice-nya, bahwa mengejas dia itu nakal, dia itu begini gitu. Nah, seharusnya tidak dia perlu. Dia itu nakal sehingga pantas mendapatkan bullying gitu, maksudnya? Bukan pantas, hanya ucapan itu bahwasanya anak itu memang nakal gitu. Jadi pada saat pun dia mendapatkan kekerasan, bagi mereka mungkin itu wajar gitu. Sebenarnya itu tidak seperti itu gitu loh. Artinya kenakalan anak-anak saat ini, bagaimana cara kita, ini perlunya kolaborasi antara orang tua dan
guru. Makanya seringkali pada saat kami melakukan sosialisasi, hendaknya pada saat dilakukan sosialisasi tersebut bukan hanya anak yang hadir, tapi orang tua juga ada. Karena pondasi awal anak ini adabnya, etika, attitude terbentuk di rumah. Mereka membawa tingkah itu di sekolah gitu. Di sekolah kemudian terjadilah yang namanya pergaulan dengan teman-teman dan lingkungan lain yang berbagai macam karakter. Bisa jadi ada ini salah satu pelaku itu sebenarnya dia di rumah ini selalu mendapat tekanan, dimarah, dicubit, dipukul, dibentak. Pada saat setiap kali dia melakukan kesalahan disuruh diam, jangan begini, jangan begitu. Hingga anak ini menjadi tertekan. Di rumah jiwa yang tertekan, tidak bisa memberikan pendapat, tidak bisa membawa orang tuanya sebagai teman cerita, hingga akhirnya apa yang dia dapatkan di rumah dilakukan di lingkungan luar. Dia juga menjadi pelaku yang sama. Iya, memang kalau rata-rata pelaku bullying ini memang dampak psikologisnya dia akan menjadi penindas juga. Iya, benar. Di saat dia dewasa kalau dibiarkan benar. Seperti itu. Nah, ini kenapa saran saya adalah pada saat PPDB itu kan ada yang namanya MPLS nih. Ya. Nah, pada saat MPLS itulah diberikan pemahaman. Kalau dulu zamannya kita kan P4 tuh. Ya. Penataran, pedoman, penghayatan Pancasila. Sekarang itu ada kurikulum merdeka itu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, itu di situ kami selalu masuk bahwasanya bullying itu melanggar sila kedua. Karena apa? Karena melanggar harkat dan martabat seseorang. Gitu. Nah, ini bagi adik-adik nih ya khususnya yang masih remaja ya. Benar. Bisa dipahamkan di sini bahwa bullying itu melanggar sila kedua dari Pancasila. Benar. Iya. Karena apa ya? Harkat dan martabat seseorang gitu. Anak-anak ini merasanya bahwasanya ya mengejek, kemudian menghina, mengolok-olok, itu mereka merasa biasa saja. Padahal misalnya kamu hitam, kamu atau bau, mungkin dengan panggilan, panggilan julukan yang esek gitu kan. Nah, atau ini yang barusan juga kami tangani, bukan terjadi pada anak-anak, ini yang dewasa. Si korban ini umur 19 tahun, pelakunya umur 24, 30. Nah, jadi ini Bu, kami minta bantuan dong dari perlindungan anak gitu. Walaupun kami sudah dewasa gitu kan. Akhirnya itu olokannya apa? Umbing-umbing slebeo gitu. Nah, jadi si anak yang memang mengalami kelainan fisik itu jadi orang tuanya tidak terima gitu. Nah, itu hingga akhirnya alhamdulillah sudah tercapai kesepakatan damai. Artinya gitu. Bagaimana di sini peran orang tua membekali anak-anak benar untuk bagaimana bersikap dan beretika. Benar. Gitu. Jadi tanamkan sikap toleransi, empati bahwasanya kita semua ini sama. Mau kamu hitam, putih, tinggi, pendek, kaya, miskin, kita semua itu sama. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Oke, Mbak Rina, kita berbicara bullying ini ternyata juga banyak sekali ya cyberbullying. Iya. Tapi banyak juga yang tidak menyadari hal itu, bahwa di dunia maya itu kita juga secara tidak langsung bisa melakukan pembulian dengan ujaran-ujaran atau mungkin candaan-candaan kita gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Mbak Rina ke Sobat Busam ID, cyberbullying itu sebenarnya seperti apa sih begitu? Nah, jadi cyberbullying itu ditujukan memang untuk menakuti, kemudian membuat marah, emosi, mempermalukan orang melalui media sosial. Jadi bisa jadi dia mengunggah foto temannya, atau dia merasa itu rivalnya dalam hubungan asmara atau tujuannya untuk melukai secara psikis. Secara psikis. Jadi gini, Mbak Yuni, ini juga barusan juga kita menangani itu yang cyberbullying itu. Jadi oknum ini memposting foto seseorang, kemudian di situ dengan ujaran kebencian, sehingga orang yang membaca postingan tersebut akan terikut tanpa bisa mengkanter dulu. Padahal ini adalah hoak gitu loh. Ini tidak benar, ini adalah berita palsu, tapi tujuannya adalah supaya orang ini tersakiti. Nah, ini sebenarnya apa ya? Ada salah satu kasus yang dia sudah usia 43, padahal dia dulunya korban bullying di masa mudanya dia.
itu terbawa sampai di usia 43 dia seringkali membenturkan kepalanya ke dinding. Nah, yang melaporkan ke kami adalah suaminya. Suaminya yang melaporkan kepada kami, bisa nggak nih dihipnoterapi gitu. Beban beban. Nah, ini yang harus diwaspadai, bahwasanya jangan menganggap remeh bullying, karena tidak semua manusia tuh mentalnya kuat gitu. Iya. Ada yang dikatakan generasi baperan. Nah, sebenarnya bukan generasi baperan ya. Memang kalau era kita 70-an, 80 itu walaupun kita misalnya dimarah guru dengan dipukul pakai penggaris kayu, kemudian olok-olokan nama orang tua, itu bagi kita udah biasa. Atau kita bermain dengan teman jatuh luka, itu udah biasa. Kalau sekarang nggak bisa. Begitu bermain dengan teman luka, orang tua langsung ngadu. Langsung terjadi yang namanya kekerasan gitu. Dan kenapa sih sebenarnya cyberbullying ini marak gitu? Apakah karena masyarakat kita ini terlalu iseng di media sosial, atau karena mereka tuh memang nggak ada kelebihan waktu gitu? Apa nih Mbak Rina? Jadi gini ya, seringkali ada yang iseng. Kemudian rasa sakit hati, kemudian rasa ingin mempermalukan itu tadi, ada iri hatinya itu besar terhadap seseorang, kemudian juga rasa isengnya tadi berakibat malah membuat mental seseorang itu terjatuh gitu. Iya. Jadi kira-kira langkah-langkah atau strategi apa ini untuk menghadapi bagi Sobat Busam ID gitu ya, untuk menghindari cyberbullying ini nih Mbak, kira-kira? Jadi kalau saya sih lebih baik itu misalnya akses pribadi jangan terlalu diumbar, ataupun kalau misalnya kayak di dalam bermedia sosial harus bijak gitu ya? Harus bijak dalam bermedia sosial, karena bisa jadi foto-foto kita itu diambil, kegiatan kita atau apa itu diambil oleh orang yang iseng, kemudian di-share kembali seperti itu. Itu hal-hal yang sering kali terjadi itu karena jangan terlalu percaya juga dengan orang-orang yang baru kita kenal, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi baru kenal di sosial media, kemudian jatuh cinta dekat karena melihat profil cantik atau ganteng, tiba-tiba ternyata itu adalah orang yang ingin melakukan pemerasan gitu. Bahkan tidak hanya pemerasan sih sebenarnya, bahkan kalau kita lihat dari media juga banyak sekali berita-berita korban kekerasan akibat kenal di dunia medsos. Itu ada 2 yang kami tangani. Yang pertama terjadi pada salah satu mahasiswi, dia baru kenal di dunia maya, di Facebook, kemudian bertemu, dibawa ke kos, hingga akhirnya selama 1 minggu disekap dan dilakukan kekerasan. Samarinda. Bukan hanya kekerasan seksual, tapi juga mendapatkan kekerasan fisik. Pelakunya mahasiswa juga? Pelakunya bukan, pekerja. Pelakunya pekerja, bahkan uang perempuan itu, uang korban itu diambil, handphonenya dirampas. Untungnya pada saat pergi di akhir-akhirnya dia bisa dibebaskan itu, dia bisa chat mengatakan lokasi dia ada di mana. Nah, begitu kita bawa untuk visum, kemudian periksa ke dokter, anak ini mengalami tuli di sebelah kiri karena gendang telinga pecah akibat hantaman sepatu. Jadi bukan hanya dia mendapatkan kekerasan seksual, tapi dia juga mendapatkan kekerasan secara fisik. Itu yang terjadi. Sampai sekarang penanganannya sampai di mana itu Mbak Rina? Kenapa? Alhamdulillah sudah si pelaku sudah mendapat diamankan. Alhamdulillah sudah diamankan, sudah mendapatkan proses hukuman gitu. Kita tahu Sobat Busam ID bahwa cyberbullying ini termasuk kekerasan gitu ya. Tapi sebenarnya banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa itu juga kekerasan dan ada ancaman-ancaman pidananya gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit disosialisasikan ke masyarakat. Sejauh mana sih sebenarnya masyarakat itu nanti atau pemakai media sosial itu nanti bisa terjerat cyberbullying ini? Ya, jadi apa yang menyebabkan mereka bisa terjerat cyberbullying itu adalah itu tadi, kembali lagi pada saat mereka menggunakan media sosial untuk mengunggah yang bukan ranahnya mereka. Jadi misalnya
informasi pribadi gitu ya? milik orang lain. Iya. Milik orang lain itu diunggah, kemudian dengan caption-caption yang itu tujuannya tadi kembali untuk mempermalukan, kemudian untuk juga menghujat, ujaran kebencian juga ada di situ. Jadi apa ya? Pokoknya tujuan utama menghancurkan secara mental sebenarnya, secara mental kepada si korban ini tadi gitu. Tapi kalau dari secara data begitu ya, yang biasanya banyak melakukan cyberbullying ini di kelas masyarakat yang mana ini? Apakah Lingkungan pelajar, di lingkungan apa gitu? lebih sering tuh pelajar sebenarnya, karena yang pengguna aktif untuk cyberbullying untuk sosial media ini kan lebih banyak anak-anak pelajar. Jadi mau IG, kemudian mau TikTok atau apa. Jadi kemarin itu juga ada beberapa anak-anak yang melakukan ujaran kebencian melalui TikTok. Apa ya? Foto temannya dijadikan konten, kemudian di situ dengan kalimat-kalimat yang memprovokasi. Jadi antara pelajar dengan pelajar sebenarnya, dan teman yang sudah mereka kenal. Jahatnya itu malah seperti itu, justru dengan teman yang mereka kenal. Kalau kita berbicara cyberbullying sekali lagi, seperti disampaikan Mbak Rina tadi bahwa memang di kalangan pelajar ini sangat marak ya, baik cyberbullying maupun bullying secara langsung gitu, secara langsung. Nah, ini menjadi PR bagi dunia pendidikan tentunya, bagi pemangku kepentingan bagaimana menyikapi kondisi sekarang ini. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menganggap abai, tidak bisa menganggap remeh kejadian-kejadian yang memang berhari-hari mewarnai media masa kita gitu. Bahkan memang yang disampaikan Mbak Rina tadi, saat ini di Samarinda sendiri baru saja terjadi kasus pembulian yang juga memang bahkan sampai pada titik di mana terjadi proses pelaporan ke polisi ya Mbak Rina, ke Polsek ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kasus ini Mbak, biar menjadi pelajaran bagi para orang tua. Ya, jadi kasus ini sebenarnya kan terjadinya di luar lingkup sekolah. Hanya memang orang tua menginginkan dimediasikan di sekolah tersebut. Nah, jadi karena proses ini bagi orang tua dianggap lamban, tidak dipertemukan dengan orang tua yang lain, hingga akhirnya dia melaporkan kembali ke kepolisian gitu untuk kasus anak, karena anak ini mengalami luka yang cukup serius gitu. Tapi sebenarnya awalnya sih orang tua ini tidak ingin mempermasalahkan untuk pengobatan atau apapun. Dia hanya ingin dipertemukan dengan orang tua yang lainnya dan difasilitasi oleh pihak sekolah. Hingga akhirnya dia tidak merasa kepuasan itu. Sempat katanya mendapatkan ucapan yang tidak pantas dari pihak sekolah yang bagi dia sangat melukai perasaannya dan perasaan anaknya. Hingga akhirnya dia membawa proses ini ke kepolisian. Nah, kemarin alhamdulillah bisa diselesaikan dengan damai oleh pihak kepolisian. Kalau dari kacamata Mbak Rina, sejauh mana sih sebenarnya penanganan bullying ini di tingkat sekolah dari tataran para pendidiknya gitu? Sebenarnya kan dari sekarang ini dari sekolah sudah maksimal ya, pemerintah dan sekolah sebenarnya sih sudah maksimal untuk melakukan pencegahan bullying ini gitu, dengan ada pembentukan namanya tim pencegahan tindakan TPPK kayak itu dari Dignas dan hingga turun sampai ke bawah. Itu ada tim itu. Kemudian sekolah seringkali mengadakan yang namanya Project P5 tadi untuk menangkal yang namanya bullying dengan menghadirkan dari DP3A, kemudian dari UPTD PPA, dari lembaga TRC PPA, dari psikolog. Ini udah sering kali. Memang kembali lagi, kalau saya mengatakan bukannya tidak efektif. Ini salah satu memang upaya. Tapi lebih efektif lagi apabila pada saat pemberian materi itu dihadirkanlah juga orang tua. Karena apa? Pemikiran orang tua ini berbeda dengan pihak sekolah. Sekolah saat ini tidak bisa mendidik anak-anak dengan keras,
anak-anak mengadu ke orang tua langsung melabrak gitu. Nah, jadinya akhirnya sekolah terkesannya yang dulunya mengajar dan mendidik, jadi akhirnya sekarang udah deh aku mengajar aja. Mengajar aja, yang penting kalian belajar, bisa masalah etika attitude kalian kalau kalian tidak mengikuti apa perintah guru. Ya karena tadi seperti Pak Akbar begitu menyuruh murid untuk sholat, tidak boleh, murid merasa marah, kemudian mengadu ke orang tua malah mempidanakan gitu. Nah ini yang mengakibatkan juga guru akhirnya merasa ketakutan juga gitu dengan undang-undang yang sekarang gitu yang berlaku. Baik Mbak Rina, ini nggak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat. Kita ngobrol sebenarnya pengen banyak lagi ngobrol tentang kasus kekerasan anak ini. Cuman mungkin mudah-mudahan nanti ke depan kita ada kesempatan lagi untuk berbicara dan kita lanjutkan pembahasan kita. Dan untuk Sobat Busam ID dimanapun Anda berada, khususnya bagi para orang tua, ibu-ibu, di sini pesannya sangat syarat pesan sekali dalam perbincangan kita pada siang hari ini. Bagaimana korban-korban bullying itu tidak mengenal tempat sebenarnya. Benar, tidak mengenal tempat dan tidak mengenal usia. Bahkan kalau kita tahu melalui cyber bullying itu juga pelakunya juga berbagai, walaupun banyak di tataran bahwa bullying ini terjadi di kasusnya pada pelajar, tapi sebenarnya masyarakat luas juga secara tidak langsung sering melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tapi tidak merasa karena sudah terbiasa dalam bahasa gaul begitu, saling mengejek dan sebagainya. Inilah nanti yang seperti ini yang memang patut kita benahi bersama dan menjadi tanggung jawab bersama kita, tidak hanya pihak sekolah, tidak hanya pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat, bagaimana kita memberikan pendidikan atau penguatan etika dan moral terhadap anak-anak kita. Benar. Baiklah, saya Tri Wahyuni, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam Tea Time episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.